Ya, hari ini kita mau coba jalan-jalan melihat perkotaan dan arsitektur di kota Surabaya nih, salah satu kota terbesar di Indonesia ya. Nah, kita mau coba-coba lihat perkembangan nih kotanya seperti apa nih. Udah lama nggak ke Surabaya juga nih, banyak makanan enak di sini sebenarnya. Nah, ini seperti kita ketahui, kalau Surabaya ini juga kota yang mirip Jakarta ya, pusat bisnis, pusat perdagangan juga ya, banyak pabrik, banyak perusahaan-perusasahaan ya, jadi mungkin nature-nya sedikit banyak mirip ya, itu mungkin pertumbuhan gedung-gedung tinggi di Surabaya belum sehebat di Jakarta ya. Sama ini sama-sama di pesisir pantai ya. Ya, sama-sama kota daerahnya pantai. Cukup relatif datar seperti Jakarta. Jadi terutama untuk bangunan-bangunan tinggi lebih cepat tumbuh dibandingkan kalau mungkin daerah yang lebih ke pegunungan, banyak pegunungan tuh kan agak sulit untuk membuat bangunan tinggi. Ya, karena lahannya berkontur. Nah, ini di Surabaya nih kita start dari jalan apa? Karangmenjangan. Ya, ini ada bangunan dari zaman Belanda juga. Ya, masih dilestarikan, masih dipakai. Iya, Surabaya juga ada bangunan ini ya, cagar budaya juga. Pakai untuk bangunan-bangunan fungsi pemerintahan. Jadi emang kota-kota besar nih seperti Jakarta, Medan, Surabaya itu bangunan-bangunan cagar budaya itu dipertahankan karena ya memang itu sebagai apa ya, rekaman sejarah lah bahwa kota itu punya cerita di masa lalu gitu. Dan memang ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Nah, ini kita coba jalan-jalan lah ya. Wah, itu ada bangunan apa itu unik di ujung tuh, universitas ya kayaknya ya. Bangunan Baru ya, baru lihat. Udah nggak ke Surabaya ada kali 10 tahun mungkin. UNER, kampus UNER. Hebat ya, gedung baru ini berarti ikonik. Ikonik dengan rangka-rangka. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang tahu cerita mengenai konsep bangunan ini boleh juga. Boleh nih diceritain, saling sharing di komentar, saling cerita. Ini pasti ada ceritanya nih, konsepnya sama arsiteknya nih. Kira seperti buku ya, seperti buku yang dibuka. Ya, kelihatan seperti ya buku ya, mungkin karena ini kampus ya, erat dengan edukasi gitu ya. Jadi mungkin filosofinya bisa berangkat dari situ atau seperti apa. Atau mungkin buku tapi dia menjunjung tinggi ke atas, jadi menjunjung tinggi pendidikan atau nilai-nilai pendidikan atau akademik yang ya secara ini kampus ya, jadi tema-temanya mungkin ke arah sana. Ya monggo silahkan kalau ada yang komentar, boleh cerita sedikit mengenai desain kampus UNER. Sambil itu kita jalan lagi ya. Nah, ini Surabaya juga beberapa rumah kaflingnya gede-gede ya, atau beberapa lokasi ya. Kita di Jalan Erlangga, kita coba jalan-jalan aja nih. Kan ada pembangunan baru lagi ya kelihatannya ya. Mau bikin apa sih ini? Di sini sedang dibangun gedung orang ketok ini. Surabaya. Ya ini kebetulan iso nih ngomong Surabaya kan, jadi sekalian. Di sini sedang dibangun gedung. Tenan. Nah iya, tapi ini orang ketok ini. Surabaya transplant opo iki ora ketok. Resolusine ora iso disumane mentok coba sih. Loh, bangunannya udah jadi. Wah. Tadi masih konstruksi, sekarang jadi yang di seberang sini fotonya belum jadi, begitu maju udah jadi. Ya wis, luar biasa. Ya kita lihat aja. Apa itu sih namanya? Sutomo terangkat. Oh, Mas Sakti khusus transplantasi organ. Dr. Sutomo ya. Sutomo, oh hebat ya. Nah, ini secara perkotaan memang masih banyak bangunan yang lama juga ya, rendah-rendah ya. Ya memang untuk menata kota secara keseluruhan butuh waktu dan butuh kerelaan warganya. Seandainya misalnya mau ditata
bangunan-bangunan lama atau mau dipindah atau di apa, nggak semudah itu memang. Ini ada Erlangga Corner nih waktu itu, bentuknya juga unik, tutupan pohon, talingan pohon. Surabaya kan kotanya lumayan panas ya. Oh, terik ini. Butuh peneduhan yang lumayan banyak. Nah, dan tapi ini kebersihan sih luar biasa ya. Surabaya ini juga salah satu, selain terkenal panas, tapi juga terkenal ini apa, kota yang bersih. Nah, ini masih ada bangunan tua nih. Kalau di sini Menteng ini kayaknya, kalau di Jakarta. Ini arsitektur Belanda seperti biasa, jendela krepiak, ya bisa dibuka, angin-angin di atas, cross ventilation, atapnya kelimasan. Jendela krepiaknya ditutup, masih ada penghawaan alami ya, biar ada aliran udara, biar tetap ISIS gitu kan. Makanya tetap ada adem lah, silir-silir. Terus nggak, ya pada saat dulu kan memang AC belum seperti sekarang ya, tapi saya mungkin belum ada malah. Jadi ya terus akan itu aja, natural ventilation. Sama ini ya, bangunan-bangunan pada masa ini tuh ini ya, bentuk atapnya tuh cukup dominan. Jadi kalau dilihat nih kan proporsi atapnya tuh cukup langsung kelihatan gitu, kelihatan besar. Terus udah gitu di terasnya tuh ada ini ya, kanopi dan list plangnya gitu yang horizontal, itu juga jadi memberikan aksen juga di arsitekturnya. Ciri khas rumah Belanda itu kan salah satunya adalah atap limasan, karena bukan rumah Belanda ya, rumah yang didesain oleh orang Belanda di negara tropis lebih tepatnya, karena di Indonesia kan dijajah Belanda waktu itu. Jadi dibikin seperti ini, terus bukaannya banyak untuk cross ventilation, supaya sebenarnya kan tujuannya udara ngalir. Ini pasti mungkin satu ruangan, ini jendela di sini, ini bisa cross. Terus kanopi atau overstack itu lebar-lebar. Jadi istilahnya barangkali hujan sekalipun kita buka jendela nggak akan tampias karena hujan. Nah, ini ada talang juga ya, seperti biasa, karena curah hujan di tropis tinggi. Beda dengan desain rumah di Belanda, karena beda musim ya. Nah, ini juga sama, teras dengan kanopi besar ini tujuannya orang bisa duduk-duduk di sini dalam keadaan teduh, ya silir-silir angin, atau kalau hujan pun orang nggak akan tampias, nggak ada masalah. Terus ciri khas berikutnya itu ya memang dulu itu bawahnya pakai batu ya, sebagian ini ya, desainnya pakai batu kali ya. Ini cuman ini udah agak modern, cuman ini ya akses listrik zaman dulu pakai ini nih, tiang iya. Ya, kalau nggak salah ada pentolnya dulu tuh, ada 2 atau 1 saya lupa tuh, pakai keramik atau apa. Jadi ini memang akses listrik zaman dulu dari tiang listrik. Itu ini mungkin udah mulai tidak terawat ya, sayang, tapi sebenarnya ini heritage. Nah, sebelahnya nih masih ada orangnya nih pasti. Kebunnya masih bagus bener nih, panggil tukang kebun. Ya, sebenarnya ngeliat rumah-rumah gini enak gitu. Kalau punya duit bisa beli di sini nih enak. Gitu, beli model rumah-rumah gini karena adem pasti. Udah didesain adem. Kadang kita suka melihat ini sebagai barang jadul, tapi justru ini yang menjawab sebenarnya kebutuhan arsitektur, yang menjawab kebutuhan di negara tropis sebenarnya. Iya, betul. Ya, walaupun kita bilang ya jadul ya benar, kita kadang-kadang ikut desain-desain yang modern, cuman desain yang modern itu nggak menjawab gitu. Kadang-kadang banyak banget dinding yang terekspos kena matahari. Ini yang dindingnya susah kena matahari ini sebenarnya. Matahari mau kena ini, overstacknya lebar kan. Overstacknya lebar, jadi dinding itu selalu dalam bayang-bayangnya atap gitu. Jadi bayang dinding nggak pernah kena ekspos matahari kan tetap dingin gitu. Nah, itu kan penting. Kalau ekspos panasnya minta ampun nanti begitu udah malam, karena fisika bangunan kan, dinding batu lambat menyerap panas ya, nanti pas malam baru melepas panas, ruangannya anget, bukan anget lagi, kadang-kadang kayak oven. Iya, tuh prinsip-prinsip dasar. Jadi itu merancang tidak hanya mengejar estetika, tapi juga soal fisika bangunannya ya. Soalnya jangan sampai bangunannya bagus tapi panas, nggak nyaman. Oh, ini masih kampusnya UNER tuh. Ya gede, kampusnya kayak UI lah, pun kawasan atau kayak ITB. Nah, ini kita jalan terus Dharma Wangsa. Nah, ini udah sebagian
Mungkin ada yang udah beli kafling terus direnov jadi ruko ya. Nah, ini ada contoh mungkin ya, misalnya ada bangunan tinggi ya seperti ini bangunan gitu ya. Ini kan sisi sampingnya terekspos ya, tetangganya belum ngebangun gitu. Nah ini ke ekspos matahari, berarti di dalamnya ini menerima panas luar biasa ini dari matahari. Nah, sisi sini tuh. Ya, karena dia beli satu kapling ini terus dia bangun 2 lantai, tapi dinding ini kan tidak ternaungi kan sebenarnya. Berarti matahari akan menghajar dinding ini, dipanasi, nanti panasnya sebagian dilepas ke dalam ruangan. Nah ini sebenarnya yang problematik di perkotaan, salah satunya gini, ketika kita ngebangun kafling kita lebih tinggi dari yang lain, dinding-dinding kiri kanan kita tuh tidak terlindungi gitu dari panas matahari. Akibatnya ya beban AC di dalamnya besar atau kita jadi kepanasan di dalam gitu ya. Beda sama rumah-rumah Belanda zaman dulu, kaflingnya gede, tujuannya supaya kiri kanannya itu bisa dinaungi oleh atapnya gitu. Kalau ini kan nggak bisa. Ya, teknisnya itu di situ salah satu problematika di perkotaan gitu. Ini di mana aja sih kebetulannya aja di Surabaya kita lihat. Di Jakarta ya sama aja. Udah ada busway ya. Ya udah apa transportasi publik ya supaya apa orang tidak tergantung dengan kendaraan pribadi. Ini ada Indomaret seperti biasa lah ya. Terus ada kita jalan lagi deh. Nah, ini kayaknya Google Street-nya kalau di sebelah kiri siang, kalau di sebelah kanan sore kali ya. Masuk gang kali ya, nyobain masuk gang. Iya. Tuh. Kadang ada Jalan Gubeng, oh iya. daerah Gubeng. Ya. Jalan Gubeng, aku melebu ini. Nah, kalau masuk kloter, Surabaya keluar oh kafe. iya, ini seumpamane nunggak motor iki. Nah, terus iki masuk ya ini juga rumah-rumah lama nih tuh, rumah-rumah lama ya, rumah-rumah zaman dulu. Oh, masih pakai ini nih. Aku ini lupa nih namanya apa. Ada namanya nih buat jadi ini pipa masuk ke dalam atap ya listrik ya Kak. Ya dulu adanya listrik tok sih. Nah, atasnya ada tutupnya nih. Kanop ini dari keramik kalau nggak salah tutupnya. Jadi supaya air nggak masuk. Rumah-rumah lama masih menganut sistem masukin kabelnya itu lumayan lama. Nah ini mungkin pagar-pagar ini pagar 80-an ini. Tipe-tipe pagar gini ini mungkin rumahnya di 80-an kalau model gini. Tapi kalau yang tadi itu kayaknya lebih tua lagi mungkin. Gitu. Kita lihat di gang. Ya ini kurang lebih mirip di Jakarta ya. Di gang ada masjid, terus habis itu kita mentok Pak. Ini balik aja lah jalan gede. Lah baliknya juga mentok. Cuk lah ya. Saya sebentar. Guys pindah tempat wae. Wes, area Surabaya, Kita yo lihat komentar ini kabeh. Surabaya Gubeng ini cari ini mau masuk. Nah ini mau stasiun Sepur dekat stasiun kereta.Ur. Nah, stasiun kereta Surabaya Udah lama Gubeng. Nah, nggak denger orang ngomong spur. itu kan bahasa Belanda. Iya. Ini stasiun Gubeng. Tuh, ya udah dimodernisasi ya seperti seluruh Gubeng ya stasiun nih di. berarti ya. Hah? Gubeng nih ya. Gubeng stasiun. Ya, ya, ya. Nah, satu lagi ada apa ya Wonokromo ya satu lagi aku lupa. Nah, teruslah. Ini kira-kira suasananya ya, mungkin kepadatan ya. Nah, sih. Tadi di ujung-ujung sana ada gedung-gedung tinggi juga. Nah, sini ya, sarana-sarana perkotaan lah ya. Salah satunya pembebasan. Ya, secara arsitektur memang ya Surabaya juga udah modern ya. Untuk beberapa titik pelan-pelan pembangunan udah menganut desain-desain yang modern. Otomatis desain-desain modern ini kan juga udah mengikuti standar building code yang lebih baru pasti. Iya, Surabaya
secara peraturan bangunan sudah cukup lengkap ya, mirip seperti Seperti Jakarta Jakarta lah boleh dibilang ya. Karena di sana duplikasinya. juga ya pertumbuhan kotanya, kondisi kotanya juga sudah cukup kompleks, banyak gedung-gedung tinggi, jadi otomatis harus ada regulasinya yang memayungi, karena kalau tidak nanti bisa berpotensi ada masalah, baik dari sisi perkembangan kota, sosial, dan juga keselamatan bangunan. Iya betul. Nah ini ya gedung-gedung modern. Ya kelihatan sih memang dari bentuknya dan warnanya ya yang modern. Kan memang belum sepadat Jakarta ya. Ini juga salah satu antara seni dan problematika kota adalah graffiti ya. Cuman sebenarnya ini kalau memang ini bisa dijadikan sesuatu yang menarik dan dialokasikan di titik-titik tertentu, kenapa enggak gitu. Ketimbang orang coret-coret mungkin di sembarang tempat, ya kan. Tapi kalau memang dia bisa dialokasikan nih, ada sekian ratus titik di satu kota untuk digambar, silahkan para seniman, itu mungkin menarik juga ide-ide seperti itu. Iya, Jadi memang mewadahi, berguna, tapi teratur gitu ya. Di luar titik-titik itu ya lu nggak boleh coret-coret gitu dan misalnya. malah mempercantik kota ya. Iya, nah, itu bisa di studi sebagai suatu fitur kota lah. Jadi nggak sembarangan juga. Jadi nggak bisa ke sana, aneh juga sebenarnya. Mau nyebrang sungai nggak bisa. Ya udah belok aja lah, melawan arah. Nah, kita jalan ke sini nih, pinggir rel ya, pinggir sungai sorry. Nah cuman enaknya Surabaya tuh masih masih karena belum gedung tingginya tuh jauh-jauh ya, jadi kita punya skala penikmatan juga lumayan. Orang Kecuali dari yang ini ya udah di daerah itu ya, dekat apa? oh ya, kalau yang udah padat-padat itu eh sama kayak Jakarta nanti. yang di daerah apa tuh namanya tuh yang ada Hmm. eh, gedung-gedung tinggi. Ah, wes lupa namanya. Nah, terus ini juga pusat perbelanjaan ya, Grand City Surabaya. Ya sama lah seperti Jakarta kualitasnya ya, udah modern dan standarnya udah umum. Pusat-pusat perbelanjaan ini gede juga, ini lumayan Iya. ini. Mall Itu Grand yang City. daerah apa Mall Pakuwon. Itu Ya, kan gedungnya udah tinggi-tinggi tuh daerah situ ya, cukup ini ya. nah, eh Berasa seperti di Singapura atau di Hong Kong juga tuh kalau di daerah situ. Gedung-gedung tinggi, padat, terus ya trotoarnya juga sudah lebih lebih rapi. aman, lebih teratur. Jadi ya terasa modernnya di daerah itu. Saya lupa nama daerahnya apa itu. Nah, ini jalanan, ya kan. Banyak taman. Surabaya ini juga tamannya terkenal, tamannya bagus-bagus. Biarpun kecil-kecil gini ya, kadang-kadang ya dipercantik, diperbagus, ya supaya hijau. Karena emang bener Surabaya ini trik, trik sekali. Jadi memang pohon-pohon ini akan amat sangat membantu menyejukkan kawasan gitu. Karena kalau matahari langsung ke aspal gitu ya kan, aspalnya panas, nah panasnya itu kan memancarkan radiasi ke sekelilingnya gitu. Jadi terik. Nah, kalau ada pohon ini kan sebenarnya teduh, ya tinggal dirawat ya, di pruning aja biar rapi. Nah, ini apa ini? Tugu Monumen Jenderal Sudirman. Nah, ini biasanya pusat kota ini bangunan peninggalan lagi nih. Ini kayaknya juga bangunan-bangunan lama dipakai untuk keperluan pemerintahan ya. Kelihatan dari tipologi atap-atapnya ya. Ini tinggi juga nih atapnya nih. Ya, atap perisai. Nah, gereja juga mungkin dari arsitektur lama ini. Biasanya bawaannya Belanda ini yang model-model begini. Hmm. Apa itu?
balai kota, oh alah ya lantas. Dan biasanya kalau pusat-pusat pemerintahan ya di tengah kota atau balai kota gitu, biasanya secara urban mereka ada aksis-aksis tertentu gitu, sumbu-sumbu kota tertentu. Nah ini udah menuju tempat lain ya, kita coba lewat jalan apa? Jalan Wali Kota Mustajab. Nah, ini udah masuk ke daerah yang lain lagi. Ini banyak pertokoan dan perdagangan. Nah, standarnya ruko-ruko ini, ruko-ruko lama gini sebenarnya di Jakarta juga banyak sih. Terutama kawasan kota ya, kawasan Jakarta kota, kota lama ya. Modelnya mirip-mirip. Ini dulu mungkin bikin ruko-ruko gini berderet, jangan-jangan atapnya nih nyambung. Cuman ini bahaya kalau kebakaran. Iya, langsung rembet ya. Ya karena tidak ada separasi antara kafling. Istilahnya ya kalau amit-amit kebakaran itu lebih private. Ya walaupun nggak begitu pun kalau anginnya gede ya mereka kena. Gitu. Nah itu ya mungkin ya gedung-gedung di kiri itu ya. Iya, betul. Oh, ini cakep nih dari jauh. Oh boy, ini tinggi juga ini. Itu kalau nggak salah Pakuan ya. Akuan ya. Oh, udah mau ke sana nggak bisa lebih iya iki loh. Oh nyangkut, nyangkut di tengah jalan. Terus menggok lagi ini wae lah. Jalan genteng. Apa? Kalau mau di kota besar, nah, ini juga sama ya. Banyak ruko-ruko lama. Ya, ini sama nih, dindingnya kayak expose gini ya. Ini hangat ini. Ini juga udah lama banget ya. Ini kok sampai diteralis, atasnya dipagerin, atasnya dikasih kawat duri. Ini iya itu bunker tuh, boy. High security building. Nah, security. Ya. Ya, ini kan graffiti lagi. Nah, ini umum sih, ini suasananya ya kawasan-kawasan dagang ya, ini mungkin pasar kali ini. Bener nggak? Pasar genteng gitu. Gini. Nah, itu dulu sini. Nah, ini ruko-ruko ini umum sih di daerah perdagangan. Biasanya kadang-kadang daerah pecinan juga tipologinya mirip-mirip begini. Secara secara bentuk ya relatif ya, tapi secara fungsi biasanya kadang-kadang ruko ya atasnya dihuni, bawahnya jadi toko gitu. Nah, ini mungkin lewat sini bisa. Kalau tadi mentok jalan satu arah. Nah, ini kan udah mulai Nah, ini ya, rapi ya pedestriannya. Ya view-nya juga lapang. Nah, ini kita bisa nikmatin view. Ini kan enak. Jadi desain gedungnya yang cakep juga nggak sia-sia. Lihat, bisa dinikmati. Karena kalau gedung terlalu rapat, gedungnya bagus pun kita nggak bisa nikmatin dengan Ya, enak. seperti di Hong Kong ya, itu Kayak di Hong gedungnya Kong gitu rapat-rapat. kan, Jadi ya ya baru kelihatan utuh tuh kalau dari jauh. Kalau kita jalan naik di ke Victoria Peak baru kelihatan tuh pun jadi kecil gitu kan. iya, Jadi kalau jadi kita ya, jalan di kotanya, di tengah kotanya ya nggak kelihatan apa-apa, ya cuma kelihatan lantai 1, 2, paling maksimal lantai iya 3. dempet-dempet gitu, bukannya Yang ke atas orang sudah mau nggak kelihatan. mundur nggak bisa. Ada hotel Majapahit nih era Belanda nih udah jelas nih ya, apa nih, art deco kan jajan dulu hotel apa ya, Ya, ya arah Art Deco ya. Garis-garis, terus deco-deco habis ini itu sama lebih nih. cenderung banyak dinding-dinding masif. Ini Itu biasanya ya gini-gini Art di Deco. temennya di Bandung nih yang kayak gini-gini nih biasanya. Hopengnya di Jalan Bandung ya, Hopengnya. Jalan Braga biasa gitu tuh kan, tekuk-tekuk kasih topi-topian ya kan, terus kasih menara gitu kan. Tapi kita lihat deh, bukaan-bukaan tuh semuanya ternaungin tuh. Iya. Jendela-jendelanya tetap mengikuti kaidah tropis walaupun bentuknya bukan atap miring lagi gitu ya. Jadi ya ironisnya dulu-dulu bangunan-bangunan di Indonesia sudah banyak dipikirkan Iya, ketropisannya terhadap panas, terhadap kelembaban, terhadap hujan. Tapi ke sini tuh malah banyak justru malah terlupakan gitu hal-hal tersebut. betul karena Harusnya kan ngejar. justru ilmu pengetahuan kan harusnya lebih advance ya, makin modern Ya gitu. memang, Tapi malah ya jadi maksudnya, terlupakan mungkin karena mengejar ekspresi iya mengejar tampilan kan. saja, jadi ya akhirnya hal-hal
seperti fisika betul. bangunan, kenyamanan termal segala macam itu jadi ya di nomor dua kan istilahnya. Ya tinggal tukeran posisi aja, mau menang yang mana gitu kan kadang-kadang. Ya sebenarnya ini pun juga seperti ini juga secara estetika juga bagus. Ya terlepas dari selera orang ya kan macam-macam. Mungkin ada yang menganggap oh ini kesannya old school, jadul, tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya proporsinya masih bisa dibilang modern ya. Ya ini kan aksis nih Garis-garis tengahnya tuh. ya, gitu. Jadi Terus tengah bidang aksis nih sayap kiri bidangnya sayap kanan. simple gitu, nggak banyak profil. Ya, Betul. maksudnya ada kesan modern juga di sini dan komposisi proporsinya juga menarik ya, bagus gitu. Betul. Nah ini ya inilah ya old school ke seberangnya modern. Wah ini super blok luar biasa. Ini kalau orang melihat begini aja mungkin pikirannya di luar negeri. Ah, kayak gitu. Ya, Kesannya kayak di luar negeri lah. Tapi inilah kemajuan suatu kota jangan ya. salah. Ternyata adalah tunjungan plaza. Udah gede ya. Dulu gua kesini kayaknya masih seupil loh. Masih kecil, tapi udah 20-30 tahun yang lalu. Wah ini sudah hebat sekali. Ya, ini Tunjungan Plaza Hmm. sekarang udah Tunjungan Plaza berapa ya? 5 atau 6 atau 7 ya? Iya, terus berkembang. Ya, karena memang mall ini kan salah satu sarana ya, untuk selain perbelanjaan juga sarana hiburan dan rekreasi gitu. Jadi rekreasi dalam kota tentunya. Jadi kalau orang melepas penat, dia tinggal berangkat ke sini terus duduk ya, ada hiburan, ada makanan, mereka bisa enjoy. Jadi makanya sebenarnya mall-mall ini tumbuh dengan baik di perkotaan. Walaupun kemarin ya pas COVID lumayan ya kepukul juga karena kan mereka lebih banyak orientasinya ke dalam bangunan ketimbang keluar bangunan. Nah, juga ada pusat-pusat pertokoan perbelanjaannya ada lagi di Jadul nih. Nah, ini nih bisa dikaryakan jadi sesuatu nih. Ini entah Iya, entah punya siapa ini. Boleh juga nih dicatat nih. Siapa tahu kita bisa punya ide apa ya berikan mungkin ya kan. kontribusi ya Nah, untuk ya peremajaan dan juga optimalisasi dari bangunan yang mungkin betul, sudah lama tidak dipakai tersebut ya. betul, betul. Ini di Jalan Tunjungan ini, seberangnya Tunjungan Plaza. Nah, oh, ini Tunjungan Plaza juga nih, super apa kawasan. Ini juga satu blok masih masih ini juga. Wah, ini super blok nih, raksasa ini. Oh, ada lagi. Ya, sampai Tunjungan Plaza. Pokoknya minimal 5 gitu. Yang satu saya Iya, tahu tuh iya. Tunjungan Plaza 5 atau 6 gitu sekarang. Iya, ini kalau jalan-jalan gini kelihatan. Ini Basuki Rahmat ya. Tapi Ya, nih daerah Jalan Basuki Rahmat ini banyak gedung-gedung. komersil, showroom ya, fast food. Sekarang fast food juga mulai mulai gini nih, punya tanah sendiri, stand alone building, ini KFC juga. Tanah stand alone building gitu. Jadi ini juga suatu tren yang belakangan mulai menarik nih. Jadi nggak melulu harus masuk mall dulu gitu. Kan kadang-kadang ada juga satu kawasan yang lebih gede lagi, isinya banyak banyak penjual kuliner gitu ya. Ada macam-macam fast food ngumpul di situ ya gitu. Nah, juga lagi model. Kita coba jalan-jalan lagi ke sana. Nah, ini ada tanah kosong juga, masih ada available tengah kota lah. Nah, ini gedung-gedung ya, ini udah pada umumnya. Saya ada pertokoan apa lagi? Tanda catat, nah, ini kawasan ini ya, perkantoran kayaknya ini. Ya, Ya, orang kita bisa lihat-lihat lagi. Windom, oh ini Windom Hotel hotel di ya. sini. Managed by Windom. Nah ini kayaknya bangunan baru sih, bukan bangunan lama.
Iya, Ya jadi cuma bangunan baru. desainnya klasik gitu. Pada umumnya udah mirip-mirip kayak Jakarta nih, banyak high-rise building juga nih. Ini apa ya miring-miring ini? Menarik juga. Oh, Diandra Diandra apa hotel ya? apa Convention Hall. Oh, Convention Hall, ya Mm-mm. ya ya. Ya hall kawinan lah ya. Ini menarik juga loh. Desainnya dinamis. Ya pun di dalamnya sih kotak ya, ini fasad ya. Tapi seenggaknya nggak matahari nggak langsung direct ke dalam biar nggak panas. Hmm. Ini di Jakarta juga ada nih model gedung yang atasnya crown-nya Dekat dekat ya Semanggi ya. iya piramidal Mm-mm. piramidal ya entah segi berapa ya. Nah, ini juga ada nih gedung yang fasadnya dia ada permainan permainan ini ya kita. Iya ini ada dekat Semanggi ada nih di Jakarta mirip Ya, saudaraan. kendaraan. Ya, emang kadang-kadang dalam desain tuh kita saling menginspirasi sih. Nah ini jagoan kita nih, jagoan Nah, gua nih. ini Emang nggak boleh lewat yang satu ini kalau nggak sampai Surabaya kagak mampir ini kayaknya dosa. sebagai arsitek Iya, apalagi ya. iya ini seru nih. Ini kalau yang tahu arsiteknya siapa ngomong di komen ya. Saya bocorin aja deh langsung namanya Paul Rudolph. Baru nanya. Kasih kuis tapi langsung Nah, dikasih tahu jawabannya. ya biar cepet pinter lah. Nah gitu. Paul Rudolph ya. Ini ada temennya dia nih kalau di Jakarta sama kayak gini juga model-model gaya-gaya. Di high rise ya, lebih tinggi. Sekarang dulu namanya Wisma Dharmala, sekarang jadi Intiland Tower. Ini juga sama Sama di Surabaya juga dulu Wisma Dharmala Surabaya, sekarang jadi Gedung Intiland ya. ya, ini udah apa? Ada Bank Mandiri, ya ini disewain sih tenannya banyak. Ya Dulu emang sebenarnya bangunan ini hmm, dan yang di Jakarta konsepnya sama-sama menggunakan ini ya penghawaan alami ya, tapi ya, mungkin targetnya karena seiring meningkatnya suhu di bumi makin panas, akhirnya dipasang AC juga. ini ya targetnya adalah bangunan ini emang walaupun dia bangunan tinggi, targetnya ada tidak pakai AC. Ya. Tapi ya Sebetulnya sih namanya kalau untuk sekedar tidak panas dan tidak pengap sih saya rasa masih tercapai. Cuma kalau mau sampai ke tingkatan sejuk, adem ya ya mungkin udah harus ditambah dengan AC ya. Tapi tuh, untuk sekedar tidak terasa gerah sih saya rasa tanpa AC masih bisa tercapai lah. iya, nice kalau dilihat ya sebenarnya sehebat-hebatnya desain gitu ya bangunan di kita gitu ya sebenarnya. Secara bentuk bangunan ini belum terkalahkan desainnya. Secara bentuk, secara fungsi-fungsi ya. Ya, emang pendekatan-pendekatan lihat kalau dilihat kelihatan kan dia banyak main naungan-naungan gitu ya, kanopi-kanopi, naungan-naungan ya untuk ya supaya matahari nggak direct ke dalam dinding ini. Sebenarnya nih tetap menganut arsitektur tropis tapi dalam bangunan tinggi gitu. Ya kan? Dia kasih sirip-sirip gini tujuannya semua jendela bukaan itu bisa ternaungi bahkan yang di samping-samping ini juga ternaungi. Ini saya juga curious ya ini kok kayak pintu ya ini masa pintu nggak ada keluar langsung terjun gitu apakah ini jendela doang mungkin Mungkin jendela doang ya. tapi panjang di bawah ya kan gitu jadi memang desain ini memiliki tingkat konsumsi energi yang lebih rendah karena ya ruangan-ruangan di dalamnya itu diusahakan lewat bentuk desainnya itu di bawah bayang-bayang semua. Jadi emang siapa bilang arsitektur tropis tuh selalu kayak rumah Belanda gitu. Ya, ya kalau memang kita merasa itu jadul, tapi ini bentuk ini kan
modern banget gitu. Ya walaupun ya mungkin materialnya masih berupa cat ya. Kalau di gedung-gedung modern kan udah pakai kaca semua. Cuman ini masih ada kelemahan. Eh, Luas-luas lantainya bervariasi ya, ya kan. Nggak bisa tipikal sama sampai ke atas. Gitu. Itu ada kelemahan-kelemahan sedikit lah pasti. Tapi secara thermal dia emang didesain untuk mengalahkan beban beban matahari dari sisi belakang. Gitu. Ini desain unik yang menurut saya nggak terkalahkan, sama kayak Smadharmala atau Menara Intilan yang di Jakarta. Ya, jadi walaupun udah klasik, tapi dia tetap jagoan ini sebenarnya. Ikonik lah, nggak ada yang bisa nyaingin sejauh ini untuk seperti ini. Gitu. Hebat ini, salut. Oke, jalan lagi. Kalau nggak jalan-jalan ntar lapar, berasa lapar. Nggak sama aja sih. Nah, ya kalau bangunan-bangunan sekelilingnya ya sederhana aja. Ya pada umumnya lah ya, sarana komersil. Kembali lagi. Kita jalan lagi. Nah ini kan kalau ini kan modern ya, kaca semua. Ya walaupun sekarang kaca juga teknologinya udah tinggi ya. Dengan kaca-kaca yang low E gitu ya, mereduksi panas. Kalau zaman dulu mungkin karena belum ada ya, bentuk-bentuk itulah yang menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan thermal di iklim tropis. Nah ini apa nih? Praksis. Nah, ini juga super blok ya. Kayaknya ini apartemen sama office ya. Praksis. Iya. Ada mall, ada apartemen, ada office. Ya pada umumnya gitu ya. Jadi satu area lengkap ya. Mixed use super block. Mixed use lah, super blok. Mau nyebrang dari tadi kagak bisa. Nyebrang kali. Ya udah. Nggak boleh. Nah gimana dong, nggak boleh. Nah, hijau-hijau masih banyak nih. Ya. Ya terus seperti ini kan biar jalan kaki teduh. Mau Oh, lagi jam 12, jam 1 siang juga masih teduh. betul. Jadi orang ya makin banyak orang jalan kaki, kotanya nggak macet, orangnya juga warganya juga sehat gitu kan, banyak jalan kaki. Betul. Mengurangi Ya, polusi juga. tapi Surabaya kayaknya nggak semacet Jakarta sih kelihatannya. Ya. Mungkin di titik-titik tertentu macet. Iya, saya rasa begitu. Memang sebaiknya kota itu didesain, diarahkan agar tidak car oriented lah. Ya harus public transport oriented sebenarnya. Tapi memang harus public transportnya harus jadi. Kalau enggak ya orang mau gimana, apa yang mau dipakai kalau nggak ada gitu kan. Itu kan juga repot. Public transportnya juga harus bagus, harus bisa menjangkau kebutuhan. Sarananya juga kayak pedestrian, terus mungkin ada kanopi, ada tempat duduk atau pohon-pohonnya. Nah, orang jalan di tempat teduh itu juga nyaman, gitu. Nyaman dan aman mungkin buat malam-malam gitu ya kan. Ya kan, Grand Davam ya, hotel gede juga, Grand Davam. Apa ya? Ya begitulah kira-kira untuk sementara jalan-jalannya sampai sini dulu. Kita sambung lain waktu ya. Udah Ya, muter-muter Surabaya, panas juga nih Surabaya mau juga masih ini kan duduk yang juga. bagian ke arah Barat. utara atau timur ya, itu juga kan Nah, ada rumput. ada industri Bisa kalau ke rumput. arah ini jalan apa tuh Ahmad Yani yang pokoknya mengarah ke Sidoarjo. Nah itu juga Nah, karakternya beda lagi tuh. nah, ini museum kapal selam nih. Aku dulu pernah Iya. nih mampir sini masuk, ngerasain dalamnya kapal selam sesempit apa ya kan. Iya. Ini museum nih. Ini Saya boleh dua lah. kali ke sini. Nah, boleh nih dikunjungin sebagai sarana rekreasi ya.
dan edukasi bagus kok. Gitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, udah nemenin jalan-jalan. Kita jumpa lagi dalam jalan-jalan urban dan arsitektur berikutnya. Ya, menarik.